Baik, saya di sini akan membacakan materi tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu negara atau daerah dalam menghasilkan barang atau jasa. Dalam jangka waktu tertentu, peningkatan ini biasanya diukur melalui kenaikan produk domestik bruto atau pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam suatu negara mengalami perkembangan sehingga produksi, pendapatan masyarakat, dan kesempatan kerja dapat meningkat. Contoh, jika pada tahun 2024 nilai produksi barang dan jasa suatu negara sebesar 1.000 triliun, lalu pada tahun 2025 meningkat menjadi 1.100 triliun, maka negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Adapun kesimpulan, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi yang menunjukkan kemajuan perekonomian suatu negara dalam periode tertentu. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan suatu negara. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika kegiatan ekonomi meningkat, suatu produksi barang dan jasa juga bertambah sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan. Perusahaan yang berkembang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan adanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi juga dapat berperan dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pendapatan negara yang meningkat dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan daya saing suatu negara dalam perdagangan dan investasi tingkat internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kemajuan suatu negara. Selanjutnya adalah faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Mengapa sebuah negara bisa sangat kaya sedangkan negara lain masih terjebak dalam kemiskinan? Nah, jawabannya ada pada pertumbuhan ekonomi. Kali ini kita akan membedah mesin di balik produk domestik bruto dan faktor-faktor utama yang menentukan seberapa cepat ekonomi suatu negara bisa bertumbuh. Faktor pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah modal awal yang harus dimiliki oleh suatu negara. Misalnya seperti tanah yang subur, minyak bumi, gas, dan hasil laut. Namun perlu diingat bahwa sumber daya alam saja tidak cukup, karena banyak negara maju justru tidak mempunyai sumber daya alam, tapi mereka unggul dalam pengelolaannya. Jadi, sumber daya alam adalah potensi, sedangkan pengelolaan adalah kuncinya. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Mesin utama pertumbuhan ekonomi sebenarnya ada pada manusia. Bukan soal jumlahnya, namun lebih ke kualitasnya. Investasi lewat pendidikan, kesehatan akan menciptakan tenaga kerja yang produktif, kreatif, mampu mengoperasikan teknologi yang rumit. Semakin terampil penduduknya, maka semakin cepat roda ekonomi itu berputar. Yang ketiga adalah akumulasi modal dan infrastruktur. Untuk memproduksi sebuah barang, kita perlu yang namanya mesin, pabrik, jalan raya, pelabuhan, dan internet yang stabil. Akumulasi modal ini sangat bergantung pada tingkat investasi. Jika sebuah negara mampu membuat infrastruktur dengan efisien, maka biaya logistik akan turun sehingga bisnis akan lebih berkembang dengan lebih pesat. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Di era modern, teknologi adalah faktor paling krusial. Teknologi memungkinkan kita memproduksi barang lebih banyak dengan jumlah tenaga kerja yang sama. Inovasi seperti AI,
digitalisasi, otomatis, mengubah cara kita bekerja. Teknologi adalah akselerator yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi eksponensial. Yang kelima adalah faktor sosial, politik, dan kelembagaan. Faktor yang sering terlupakan namun sangat vital adalah stabilitas dan kelembagaan. Ekonomi tidak akan bertumbuh di negara yang penuh konflik dan korupsi, karena investor sangat membutuhkan kepastian hukum, perlindungan hak milik, serta birokrasi yang efisien. Tanpa stabilitas politik, modal akan lari ke luar negeri. Nah, dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi bukanlah hasil dari satu faktor saja, melainkan sinergi antara kekayaan alam, kecerdasan manusia, kemajuan teknologi, dan kepastian hukum. Tugas pemerintah dan kita semua adalah memastikan faktor ini berjalan selaras. Saya akan membacakan materi teori pertumbuhan ekonomi adalah teori yang menjelaskan bagaimana perekonomian suatu negara dapat berkembang atau meningkatkan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dari kenaikan produksi barang dan jasa atau kenaikan pendapatan nasional. Berikut beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang sering dipelajari. Yang pertama, teori pertumbuhan klasik pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah penduduk, sumber daya alam, modal, dan teknologi. Jika penduduk terlalu banyak tetapi sumber daya terbatas, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Yang kedua, teori pertumbuhan nekolasi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi. Teknologi dianggap faktor penting untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga, teori pertumbuhan Harrod Dorman. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tabungan dan investasi. Semakin besar investasi, semakin cepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, teori pertumbuhan endogen. Pertumbuhan ekonomi berasal dari dalam sistem ekonomi sendiri seperti inovasi, pendidikan, dan pengetahuan, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan pertumbuhan. Kesimpulan adalah pertumbuhan ekonomi terjadi karena kombinasi modal, tenaga kerja, teknologi, investasi, dan sumber daya manusia yang berkembang dari waktu ke waktu.